Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara soal persepuluhan ini tidak habis-habisnya dan menimbulkan banyak sekali polemik, kontroversi, dan sebagainya. Tapi pagi ini marilah kita dengan lebih jernih melihat apa kata Alkitab. Jangan apa kata orang. Apalagi kalau hanya berdasarkan sosial media. Waduh, bisa bingung jemaat mendengarnya. Tapi marilah kita melihatnya dari sisi Alkitab saja. Sebab kebenaran bisa didapat hanya dari Alkitab, bukan kata orang. Ya. Persepuluhan, apa sih sebenarnya persepuluhan itu? Nah, itu aja tidak dimengerti oleh orang banyak. Ya. Persepuluhan dari kata dalam bahasa Ibrani dipakai kata asar. Asar. Dalam bahasa Yunani perjanjian baru dipakai kata apodekatoo atau dekatoo atau dekate. Ini adalah persembahan ya sebesar 1/10 baik berupa hasil bumi maupun uang kepada Tuhan. Nah, tapi hari itu pada umumnya adalah hasil bumi. Kalau diganti uang boleh? Boleh. Tapi kalau diganti uang, tambahkanlah 1/5 bagian dari 1/10 itu. Jadi 1/5 dari 10% berapa? 2%. dua Artinya apa? persen Kalau dibayar dengan uang, tambahlah 2%. Jadi sama dengan 12%. Jadi kalau teorinya orang yang tidak bayar persepuluhan itu mencuri uang Tuhan, berarti semua orang mencuri uang Tuhan selama ini 2%. Kalau mau hitung-hitungan, ayo kita hitung. Ya, harus sesuai Alkitab. Ya, tapi jangan berhenti di perjanjian lama. Sebab kita hidup di perjanjian baru. Sebab Kristus sudah datang. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Oke. Di Alkitab itu jelas sekali ada praktek persepuluhan di perjanjian lama. Ya, itu jelas sekali. Contohnya, kita coba amati persepuluhannya Abraham. Kan dicatat yang pertama kali Abraham tuh. Nah, itu nanti dibaca secara detail ya oleh Bapak Ibu, baca sendiri di rumah. Kejadian 14 ayat 16 sampai 24. Saya akan berikan poin-poinnya saja. Kalau dibaca semuanya nanti nggak selesai soalnya ya. Abraham mengalahkan Raja Kedor Laomer ketika itu dan sekutu-sekutunya. Dibawanya segala harta benda itu. Lalu seluruh harta benda musuh itu dirampas oleh Abraham. Semuanya dibawa, diangkut oleh Abraham. Itu ceritanya. Lalu Melkisedek, Raja Salem, seorang imam Allah yang tinggi, maha tinggi, disebut El Elyon dalam teks aslinya, menyongsong dan memberkati Abram. Ketika itu Abraham masih namanya Abram, belum Abraham. Jadi Melkisedek datang menyongsong Abram. Ya. Nah, Abram lalu memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. 1/10 dari apa? Dari hartanya? Bukan. Dari dia merampas harta musuh tadi itu. 1/10 dari rampasan perang. Perhatikan baik-baik kisah ini. Saya heran banyak orang kok nggak baca ya Alkitab ya. Terus bicara soal persepuluhannya ngawur gitu, berdasarkan pikirannya sendiri. Ya. Raja Sodom menyongsong Abram. Nah, Raja Sodom tidak meminta seluruh uangnya itu, tapi orang-orangnya tolong dikembalikan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan teliti, tetapi Abram tidak mau mengambil sedikit pun hartanya. Semuanya dikembalikan kepada Raja Sodom. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi 10% diberikan kepada Melkisedek. Yang 90% Abram tidak mengambil sama sekali. Semuanya diberikan kepada Raja Sodom. Ya.
Jelas ya ini kisah ini ya. Jadi kisahnya begitu. Abraham menang perang, dapat rampasan berupa harta. Harta 10%-nya diberi ke Melkisedek. Lalu 90%-nya diberikan ke Raja Sodom. Abraham tidak mau nanti dikatakan kaya oleh orang-orang gara-gara itu. Rampasan perang itu. Gitu. Itu kisahnya. Jadi dibaca lagi baik-baik ya. Jadi kalau kita lihat kisah ini, maka persepuluhannya Abraham itu yang pertama diambil dari harta rampasan perang. Ini jelas banget. Ya, nggak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena tertulis dalam teks Alkitab. Sedangkan yang di 90% tidak diambil Abraham juga loh. Diberikan ke Raja Sodom. Yang ketiga, itulah seumur hidupnya Abraham memberikan persepuluhan. Apakah ada yang lain lagi? Tidak ada. Coba cari teks Alkitabnya, nggak ada. Ya, jadi cuma sekali itu dicatat di Alkitab, Abraham memberikan persepuluhan. Itu pun dari harta rampasan perang. Waduh, ini fakta Alkitab loh. Saya cuma mau tanya kepada Bapak Ibu semua, apakah apa yang dilakukan Abraham itu bisa menjadi teladan buat kita? Ada yang mau niru Abraham? Rampasan perang, nyuri, lalu bayar persepuluhan? Kan tidak. Ini tidak bisa jadi patokan. Ini zaman itu. Itu pun 90%-nya diberikan ke Raja Sodom. Ya, jelas ya. Ini kita mesti menelusuri sejarahnya dulu. Kalau orang nggak setuju tanpa ada dasar ya memang matre dia. Mau ngumpulin duit. Kita kalau mau belajar Alkitab itu harus belajar sesuai firman Tuhan Alkitab. Ya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan ya. Misalnya, oh ini anti persepuluhan nih pendeta ini. Jangan dulu, ini belum selesai. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa Melkisedek, silahkan lihat di channel kita ada Melkisedek sosok misterius, sesi ke-29, seri kitab Kejadian itu, ya. Nah, yang kasus kedua adalah persepuluhannya Yakub. Persepuluhannya Yakub ini bisa dibaca di Kejadian 28 ayat 16 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 22. Yakub bermimpi ada tangga dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dicatat di Alkitab begitu. Mimpinya Yakub tuh dia melihat tangga yang sampai ke langit dan ada malaikat turun naik di situ. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia sadar bahwa Tuhan hadir di situ. Dan tempat itu adalah rumah Allah. Bet-El. Bet-El, rumah Allah. Biasanya orang sebut Betel gitu ya. Bacanya Bet-El sebenarnya. Ya. Itulah pintu gerbang surga atau portal surga. Ya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Lalu bernasarlah Yakub. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu Yakub bernasar. Bunyinya begini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yakub bermimpi bahwa Tuhan hadir. Lalu Yakub bernasar, kalau engkau tolong aku, engkau kasih makan aku, dan aku nanti sampai rumah selamat, kau akan kujadikan Allahku. Bahkan yang kau berikan semua itu kubagi lagi 10%. Saya mau tanya lagi, apakah ini teladan yang baik? Ya, makanya kalau baca Alkitab itu yang jelas. Mau? Bapak Ibu?
Jangan meniru ini. Nasar, Tuhan, kalau engkau jadikan aku kaya, nanti ku bagi 10%. Kau akan kujadikan Allahku. Waduh, ini nasar apa ini? Zaman sekarang tidak boleh ada di antara kita yang bernasar begitu. Kita itu tidak pantas, tidak punya hak untuk bernasar. Semuanya milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kan, jangan kau bersumpah demi apapun. Gak pantas, kau tuh gak punya hak. Kita itu gak punya hak. Lagi pula coba bayangkan, apa yang diberikan Tuhan semua, aku bagi 10% lagi deh. Itu apa itu? Mau milik Tuhan semua kok dibagi 10%. Itu pun pakai kondisi, kalau kau selamatkan aku, kau kujadikan Allahku. Begitu kan kata Alkitab? Nanti dibaca aja kalau nggak percaya. Ya, ini orang kalau nggak tahan dengar khotbah ini langsung ditutup sama dia. Salah ini gitu. Padahal jangan berhenti dulu di depan. Ini baru pendahuluan. Kalau belajar itu harus lengkap, ya. Oke. Jadi praktek Yakub ini tidak bisa kita jadikan teladan juga. Apa itu begitu? Pakai janji segala, janjinya kalau untung lagi. Ya. Oke. Lalu berjalanlah dari waktu ke waktu praktek persepuluhan itu. Dan itu disahkan menjadi Taurat di Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Sinai, lalu berkemah di kaki Gunung Sinai. Nah, di kaki Gunung Sinai itulah hukum-hukum Tuhan diberikan, Taurat, termasuk persepuluhan. Jelas ya, asal-usulnya ya. Nah, dahulu sebelum Abraham, persepuluhan itu sudah biasa terjadi di bangsa-bangsa kafir juga. Itu sebenarnya upeti. Kalau ada seorang yang berkuasa gitu ya, yang lebih rendah memberi upeti 10% kepada yang berkuasa. Itu praktek umum di Timur Tengah zaman itu. Jadi sebenarnya itu misalnya ada raja yang besar, terus ada raja kecil-kecil gitu. Raja kecil-kecil setor upeti 10%. Itulah yang dipakai dasar Abraham memberi Melkisedek. Wah, ini siapa ini? Raja damai, diberi 10% supaya aman. Gitu. Dasarnya mula-mula itu. Tetapi dimasukkan ke dalam Taurat. Tuhan pakai, ya udah deh. Kau belajar mempersembahkan diri 10% gitu. Ya, menjadi bagian dari Taurat. Nah, kalau kita belajar yang lengkap, Taurat itu apa sih? Apakah Taurat itu hanya berisi persepuluhan? Kan tidak. Taurat itu isinya banyak. Kewajiban korban bakaran, macam-macam korban. Ada 5 korban. Bapak Ibu kalau mau lebih detailnya bisa lihat di sesi-sesi seri kejadian. Online Bible Study ya. Ada 5 jenis persembahan. Korban. Nah, kalau seorang zaman sekarang ini cuma ngambil persepuluhannya saja, itu pun salah angkanya. Terus maksudnya apa? Sebab kewajiban itu banyak yang diberikan Tuhan dalam Taurat. Oh, aku tidak hidup dalam Taurat. Oke, kalau tidak hidup dalam Taurat berarti kau tidak hidup, nggak usah persepuluhan. Kan itu Taurat. Tapi kalau kau mau ambil persepuluhan di Taurat, ikuti semua peraturannya. Nah, iya dong, masa kau pilih-pilih? Yang income diambil, yang expenses nggak mau diambil. Yang hak diambil, yang kewajiban nggak mau dilakukan. Ini orang macam apa ini? Makanya Tuhan Yesus marah besar loh sama orang Farisi dan ahli Taurat. Persepuluhan kau bayar, tapi yang lebih penting kau abaikan. Gitu. Jelas ya maksudnya ya? Nah, makanya banyak orang itu sensi. Kalau kita ngomong kebenaran gini, wah anti persepuluhan nih. Bukan, nanti kita lihat lengkapnya ya. Nah, jenis persepuluhan itu banyak. Banyak. Ada yang 3 tahunan. Ada yang kalau dalam kondisi tertentu, ya udah nggak usah disetor, makan saja. Makan rame-rame.
Itu persepuluhan di zaman Taurat. Ya, ada banyak jenis. Jenis-jenisnya kita nggak usah baca deh, nanti terlalu makan waktu. Tapi intinya adalah banyak sekali jenis-jenis eh, persepuluhan itu. Tidak hanya tiap bulan, enggak. Tiap 3 tahun juga ada. Tiap 3 tahun sekali. Dan itu berat sekali sebenarnya. Nah, ini ayat Imamat 27 ayat 31. Ada yang bisa baca nggak atau ditampilkan ayatnya? Imamat pasal 27 ayat 31. Saya bacakan aja ya. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, menebus itu maksudnya ganti dengan uang, maka ia harus menambah 1/5. Jadi totalnya 12% sebenarnya aturan Taurat itu. Kalau tunai. Tapi kalau bukan tunai, 1/10. Hasil bumi, hasil buah-buahan, pohon-pohonan, dan sebagainya. Ya, jelas ya ini ya, ayatnya jelas. Oke, 3 jenis persepuluhan yang saya tangkap ada 3 minimal. Yang pertama, persepuluhan kepada suku Lewi. Ayo, siapa yang jadi suku Lewi? Ada? Emangnya kita suku Lewi? Nah, persepuluhan kepada suku Lewi. Dan suku Lewinya juga bayar persepuluhan juga. Dari income-nya 1/10 itu, dari ke-12 suku, nanti dia bayar 1/10 juga. Gitu ya. Nah, di situ dari yang diterimanya. Jadi suku Lewi bukan tidak bayar. Bayar. Nah, persepuluhan berkaitan dengan makan bersama dengan suku Lewi. Ada juga. Jadi persepuluhannya untuk makan bersama tadi loh yang saya cerita itu. Bukan dibayarkan ke suku Lewi, makan bersama. Yang ketiga, persepuluhan setiap 3 tahun. Untuk siapa? Untuk suku Lewi, untuk orang asing, untuk anak yatim, dan untuk para janda. Artinya untuk menolong banyak orang. Kan begitu kan? Jadi persepuluhannya ada yang untuk suku Lewi, tapi suku Lewi juga bayar persepuluhan. Ada yang dimakan bersama, ada yang 3 tahunan. Bapak Ibu bayangkan deh, ketika di tahun ketiga, orang harus bayar persepuluhan apa? Kepada suku Lewi. Terus harus makan-makan. Terus harus apa tadi? Yang ketiga, harus kepada orang asing, yatim, janda, dan jadi di tahun ketiga itu 30% minimal. Udah salah semua kan prakteknya? Salah. Nanti ada yang berdasarkan khotbah ini, kalau gitu 30%. Waduh, enaknya. Dengerin dulu sampai habis ya. Taurat itu bukan hanya persepuluhan. Jadi kalau orang menekankan persepuluhan itu udah ketahuan modusnya. Ingin ngumpulin duit. Ya. Dasar-dasarnya nggak ada itu. Dipaksakan. Nanti kita lihat. Di samping itu, Taurat itu ada yang namanya program Sabat. Apa itu? Di tahun ke-7, semua orang diliburkan selama 1 tahun. Jadi kalau orang bicara soal persepuluhan, lah kok aturan Sabatnya kok nggak lakukan? Kok pilih-pilih? Ya, di tahun ke-7 itu hutang-hutang semua dianggap lunas. Ayo, siapa yang punya karyawan? Di tahun ke-7 dianggap lunas semua hutangnya. Ayo, kalau mau persepuluhan, satu paket. Jangan diambil persepuluhannya tok, diambil lagi persembahan sulung, dipanggil semua yang ngumpulin duit. Ini ya, Tuhan ini sengaja buat peraturan ini bukan untuk ngumpulin duit, untuk pemerataan. Yang miskin biar gak terlalu miskin, yang kaya biar gak terlalu kaya. Itu loh maksudnya. Ini program ekonomi sebenarnya. Yang ketiga, merdekakan semua budak. Di zaman sekarang udah nggak ada budak ya. Oke, nggak masalah. Maksud saya adalah, kalau ada hak, ada kewajiban. Tuhan selalu membuat peraturan seperti itu. Sangat adil.
Dan jangan sekali-kali ayat Alkitab dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah besar itu. Ya. Saya dimusuhin banyak orang, biarin aja. Saya bicara soal kebenaran. Banyak orang merasa terancam kalau saya bicara gini. Mengurangi omset persepuluhan katanya. Memangnya bisnis. Ya. Oke. Jadi intinya begitu. Taurat itu tidak hanya persepuluhan. Ada banyak. Jadi kalau ada orang yang cuma mengajarkan persepuluhan, mau enaknya saja. Lah yang lain mana hukum Tuhan kok nggak kau lakukan? Nah, gitu kan? Jadi kita jangan mengutamakan suatu ayat atau hukum, tapi mengabaikan yang lain. Apalagi mengabaikan yang penting-penting. Waduh. Ada lagi yang namanya tahun Yobel. Itu bagian dari Taurat tuh. Sebagai pemerataan ekonomi. Di tahun ke-50, semua aset yang kau beli, kembalikan kepada yang punya. Kau lakukan itu nggak? Di tahun ke-50 kembaliin semuanya. Itu maksudnya ya, zaman dulu itu, kalau orang jual sesuatu itu dia lagi susah. Nah, di tahun ke-50 suruh ngembaliin lagi oleh Tuhan. Apa artinya? Di tahun ke-50 terjadi pemerataan lagi ekonominya. Itu. Ini aturan perjanjian lama itu begini. Ya, jelas ya. Jadi, gimana menjelaskannya ya? Saya pakai gambar aja ya, saya share ya. Sebentar, saya share. Sebentar, saya share dulu. Saya carikan gambarnya. Kok nggak ada ya? Oh, ada. Ini dia. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Ya, sebentar. Saya share dulu. Saya punya grafiknya nih. Ya, ini dia. Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya buat suatu data begini nih. Yang kuning ini adalah persepuluhan per 3 tahun. Yang setahun sekali saya nggak catat. Yang 3 tahun dulu deh. Tahun Yobel itu yang per 7 tahun. Bukan tahun Yobel, maksud tahun Sabat. Ini salah ketik. Tahun Yobel itu yang tahun ke-50. Perhatikan ini. Setiap 3 tahun bayar persepuluhan, padahal tiap tahun juga bayar. Di setiap 7 tahun kuning ini dekat dengan hijau. Ya. Yang paling berat adalah tahun ke mana nih? Yang dekat. Ini. Bapak Ibu lihat tahun ke-21. Kuning dan hijau terjadi bersamaan. Artinya apa? Di tahun ke-21 itu, orang bayar persepuluhan yang biasa, terus orang bayar persepuluhan yang per 3 tahun, sekaligus tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Hutang-hutang dibebaskan, budak-budak dibebaskan. Ya. Ini program yang lengkap itu begini. Ya. Jelas ya maksudnya ya. Ini sebenarnya berat. Bukan berat sih. Itu pemerataan. Jadi kalau hari ini diambil persepuluhannya saja, waduh. Ini apa? Itu tidak tepat ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini. Taurat itu isinya berbagai persembahan, berbagai kurban, berbagai hari raya, berbagai liturgi. Dan ada 613 peraturan Taurat. Ya. Jadi kalau orang bicara soal Taurat, itu bukan hanya persepuluhan. Nanti ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya ini, hari raya itu. Banyak sekali yang diperingati. Sibuk sepanjang tahun. Jelas ya ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pertanyaannya, bolehkah orang percaya zaman sekarang bayar persepuluhan? Ini pertanyaannya. Boleh, wajib, atau tidak boleh? Atau tidak wajib? Ini pertanyaan utamanya itu ada di sini. Ya, di kitab Yesaya.
ada satu fakta bahwa Yesaya Yesaya pasal 1 ayat 13. Pernah Tuhan marah begini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi Tuhan tidak suka dengan itu, hukum-hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tulus. Ini zaman Taurat ya, ingat ya. Bukan soal persembahannya dilarang, bukan. Hatinya lebih penting. Ya. Ini bahkan Tuhan berkata di ayat 14-nya, aku benci melihatnya. Orang-orang menjadi agamawi. Orang-orang menjadi bikin hidup susah. Coba kita masuk ke Maleaki. Ini yang sering dipakai sebagai dasar ini. Maleaki 3 ayatnya yang ke-10. Dipakai sebagai bukti bahwa kita harus bayar persepuluhan oleh banyak orang. Tapi coba kita baca dengan jujur ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, gereja sering pakai ini, amin gitu. Banyak orang tidak memeriksa Alkitab, asal amin. Coba kita lihat Maleaki 1 ayat 1. Ini surat Maleaki ini semuanya bersambung. Bukannya diambil satu ayat boleh, tidak boleh. Maleaki 1 ayat 1. Kitab Maleaki ini adalah firman Tuhan kepada Israel melalui Nabi Maleaki. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kitab Maleaki ini adalah firman Tuhan kepada umat Israel tapi melalui Nabi Maleaki. Di Maleaki 1 ayat 8, ayat 13 dan 14, di situ dikisahkan bahwa Israel ditegur karena mempersembahkan binatang yang buta, timpang, sakit, cacat gitu. Persepuluhan itu kalau binatang itu bukan dibagi 10, bukan, dihitung 1, 2, 3, 4. Yang ke-10 itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Israel curang, binatang yang buta, timpang, cacat, pokoknya itu yang dipersembahkan. Tuhan marah melalui Nabi Maleaki. Itulah sebabnya Tuhan murka pada para imam. Mereka menipu Tuhan soalnya. Dengan cara itu. Tuhan menginginkan persembahan korban yang benar. Ya, bukan yang begitu. Nah, Israel menipu Tuhan itu namanya. Makanya di ayat tadi kan ayat 10 tuh. Di ayat 9-nya, Maleaki 3 ayat 9, di situ jelas, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi begini loh. Ayat 10-nya amin. Itu artinya apa? Artinya orang yang mengaminkan, mendudukkan diri sebagai seperti bangsa Israel yang sedang dikutuk oleh Tuhan. Nangkep gak ya maksudnya ya? Ayat 9-nya, kamu telah kena kutuk. Ini Nabi Maleaki menegur Israel. Jadi kita jangan pakai ayat 9, ayat 10, ayat Maleaki ini untuk memancing berkat. Salah. Ini lagi Maleaki lagi marahin Israel. Kamu nipu Tuhan loh, persepuluhanmu kayak begitu. Kalau ngasih yang benar, kalau ngasihnya benar, Tuhan pasti bukakan tingkap langit. Gitu loh maksudnya. Jelas ya maksudnya ya. Jadi kita tidak bisa ambil ayat 10, ini Tuhan lagi janji. Bukan, ini lagi marah. Aduh, dibolak-balik, dipotong-potong ya. Ini persis zaman sekarang sosial media itu loh. Kalau orang khotbah dipotong sebagian gitu. Jangan, kita mau cari apa sih hidup ini? Kok ngepas-ngepasin gitu. Nyocok-nyocokin, menipu diri sendiri. Anehnya lagi, orang-orang yang hobinya persepuluhan itu, pakai perjanjian baru katanya Yesus mengajarkan persepuluhan. Coba kita lihat ayatnya. Heran banget loh.
Matius 22, Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Katanya Yesus mengajarkan persepuluhan. Coba kita baca ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Kamu sih bayar persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jelas ya ini ya. Ini bukan dasar memberikan persepuluhan. Ini Tuhan Yesus sedang marah. Kamu itu bayar persepuluhan, tapi yang lebih penting kau abaikan, kamu nggak lakukan gitu loh. Nah, jadi dasarnya bukan begini. Tuhan tidak melarang persepuluhan loh ya, jangan salah ya. Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan. Tapi Tuhan marah kalau orang bayar persepuluhan lalu yang lebih penting kau nggak lakukan. Itu loh maksudnya. Yesus bukan sedang mengajarkan harus persepuluhan penting, bukan. Yesus sedang mengajarkan kalau kamu bayar persepuluhan, yang lebih penting jangan nggak dilakukan. Itu maksudnya. Ya. Di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di situ dikisahkan orang yang membanggakan diri karena membayar persepuluhan. Itu. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kisah ini ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini." Waduh, dia nunjuk pemungut cukai itu loh. Dia membanggakan diri, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Oh ini, membanggakan diri. Tetapi, firman Tuhan begini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dan orang lain itu, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Siapa yang diperkenan oleh Tuhan? Pemungut cukai ini, meskipun tidak bayar persepuluhan. "Ya Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku ini." Sementara orang Farisi, "Aku tidak seperti dia. Aku bayar persepuluhan, aku bayar ini, bayar itu." Waduh. Makanya ya, belajarlah sama Tuhan Yesus. Supaya kita bisa benar berkenan. Kalau bacanya perjanjian lama tok, tidak maju. Tuhan sudah datang, belajarnya perjanjian lama terus. Udah gitu ngambilnya cuma sebagian kecil lagi persepuluhan. Yang penting-penting nggak diambil. Perjanjian lama juga ada bagusnya. Keadilan kasih kau nggak lakukan malahan. Itu loh ya. Jangan jadi suku Lewi. Kau bukan suku Lewi hari ini yang berhak menarik persepuluhan. Lagi pula di perjanjian baru itu begini loh. Ibadah yang sejati itu apa sih? Bapak Ibu bisa baca di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Apakah ibadah yang sejati itu memberikan persepuluhan? Coba kita baca. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Disuruh mempersembahkan apa? Tubuh kita, artinya hidup kita. Yang bagaimana hidupnya? Dijelaskan di situ. Yang kudus. Yang kedua, dan yang berkenan kepada Allah. Yang menyenangkan Tuhan maksudnya. Itulah ibadah yang sejati. Begitu loh. Ya. Yang ayat 2 penting sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindsetmu dirubah, karaktermu dirubah. Jangan seperti dunia ini. Supaya apa? Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan atau menyenangkan Dia, dan yang sempurna. Itu yang inti.
persembahkan seluruh hidupmu. Bukan cuma 1/10. Masa 10% dipersembahkan lalu yang 90% yes, ini milikku, suka-suka aku Tuhan, aku udah bayar per sebulan. Kan nggak bener. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin semua. Ya. Mantap. Hidup cuma sekali, jangan salah. Kalau kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita, itu bukan berarti seluruh harta kita dijual lalu dikasih gereja, bukan. Artinya apapun yang kita lakukan harus berkenan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang sempurna ibadahnya. Kalau cuma memberi persepuluhan itu baru sebagian kecil. Dilarang? Tidak, tapi itu sebagian kecil. Jangan merasa kalau sudah memberi persepuluhan lalu sudah lunas utangku. Belum, itu belum apa-apa. Dan lagi pula ya, kalau ada ya sebagian kita yang lagi kesulitan ekonomi, nggak usah memberi. Gerejalah yang harus memberi. Baca nggak tadi? Persepuluhan itu untuk janda miskin, untuk orang asing. Itu maksudnya. Kok dikumpulkan tidak pernah nolong orang tapi. Jemaat yang tidak punya ya harus ditolong pakai persepuluhan. Makanya jemaat juga yang mampu harus memberi. Tapi jangan hitung-hitungan 10%, dihitung sampai sen-sennya pakai kalkulator. Itu sangat tidak sopan. Bahkan kasih lebih. Kan begitu mestinya ya. Kita harus ibadah yang sempurna. Ini zamannya sempurna. Bukan zaman perjanjian lama. Taurat sudah digenapi. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dan segala peraturannya, perintah dan ketentuannya dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Segala ketentuan Taurat itu dibatalkan. Orang langsung begini, masa sih? Kalau 10 hukum nggak pernah batal, tapi disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau peraturan Taurat yang 613 batal. Ruwet, batal kata Tuhan. Sekarang nggak begitu lagi. Korban bakaran nggak perlu. Sunat nggak perlu, nggak usah. Sabat tidak hanya hari itu. Sabat yang utama adalah Kristus. Banyak orang nggak ngerti. Ngotot kalau diberitahu. Ketika seseorang tidak percaya Taurat dibatalkan, saya berikan ayat ini. Efesus 2 ayat 15. Lalu mungkin saking frustasinya ya dia bingung ya. Pak pendeta salah tafsir gitu. Loh, ini kalimatnya sederhana kok salah tafsir. Coba kita baca Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di zaman Taurat dimonopoli oleh orang Yahudi. Di luar Yahudi dianggap kafir. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dibatalkan. Supaya apa? Seluruh manusia, kedua pihak, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi satu di dalam Tuhan. Ada amin semua? Begitu maksudnya. Jadi kita semua itu sangat diberkati sebenarnya. Kalau enggak kita ditolak karena Taurat hanya untuk Israel. Ya. Lagi pula keimaman Lewi sudah selesai. Kita bicara imam enggak sekarang? Imam Lewi? Enggak. Mengapa? Karena kita semua adalah imamat-imamat yang rajani. Ingat itu, kita sekarang jadi imam. Kalau dulu perjanjian lama, rakyat jadi umat, imam ada di bait Allah. Di samping itu ada imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Sekarang kita jadi imam. Imam besar kita cuma satu, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus satu-satunya pengantara antara kita dan Bapa. Jadi persembahannya bukan hanya persepuluhan, tapi seluruh hidup kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Banyak sekali ajaran yang menekankan persepuluhan sebagai investasi. Waduh. Saya dulu sering penasaran ya, saya dengerin gitu orang khotbah apa sih ini.
Judulnya gini, rahasia mendapatkan berkat Tuhan. Waduh, saya pikir ini rumusan apa gitu. Saya dengerin di awal-awal langsung begini. Langkah pertama, saudara, bayar persepuluhan. Waduh, udah deh. Udah. Selalu begitu. Seolah-olah persepuluhan itu adalah investasi. Kalau kita bayar 10% nanti untungnya besar. Investasi itu. Padahal persepuluhan adalah persembahan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, boleh gak diminta lagi? Ya nggak boleh dong, nggak usah kepada Tuhan deh. Anak ibu-ibu nih, nanti kalau besar ya, dikasih ke ibu. Bu, ini gajiku 10% bu. Bu Ratna nih, 10% nih bu. Nanti kembaliin ya bu 100 kali. Anak macam apa itu? Aneh. Persembahan kepada Tuhan kita persembahkan, itu aja nggak lunas. Berapapun yang kita persembahkan, tetap nggak lunas. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin ya. Jangan berpikir aneh-aneh. Manusia itu aneh. Ditekankan persepuluhan. Di gereja saya nggak pernah tekankan harus bayar persepuluhan. Kalau tidak, belalang pelahap datang. Nggak ada begitu. Di gereja saya cuma bilang begini, seluruh hidupmu milik Tuhan. Kalau kau punya, ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau kau kesulitan, hubungi kami. Kita tolong. Begitu, hidup cuma sekali. Jangan akal-akalan. Gereja-gereja kecil di daerah tentu saja mengharapkan dukungan jemaatnya. Ya, masuk akal dong, jemaatnya harus mendukung gembalanya. Persepuluhannya juga cuma berupa pisang, buah-buahan untuk makan, untuk hidup. Itu nggak masalah dipakai semuanya untuk hidup. Tapi kalau persembahannya itu sampai besar lalu dikantongin sendiri, ya itu korupsi namanya. Itu korupsi uang Tuhan. Amin ya. Saya harap ini menjadi jelas bagi kita semua. Kita tidak anti persepuluhan, tidak. Bahkan kita berkata begini, yang mampu beri lebih. Nah iya dong. Memangnya kalau diberi 12%, 15% terus udah hebat gitu. Enggak juga. Seluruh hidup kita kudus ya. Percuma semuanya itu kalau tidak hidup kudus. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Gitu loh maksudnya. Kalau hidup aja susah, masa mau bayar persepuluhan? Ada yang cerita sama saya, ngutang deh untuk bayar persepuluhan. Aduh, dia pikir ini investasi gitu. Sekarang kan zamannya investasi nih. Hati-hati, jangan ikut. Banyak yang ketipu. Udah ketipu, bunuh diri dan sebagainya. Aduh, dunia ini jahat sekali loh. Ya, pokoknya kalau ada yang menekankan persepuluhan dan sebagainya, udah jangan didengerin lagi. Bukan berarti kita anti persepuluhan. Yang penting kau abaikan. Yang persepuluhan kau tekanin terus tiap ibadah. Jemaat harus mendukung, setuju. Tapi yang penting jangan diabaikan. Ya, bayar persepuluhan, setuju. Orang yang tidak bisa bayar nggak usah bayar. Dan tidak usah begini, nanti setiap jemaat di absen. Kau belum bayar bulan ini. Lo kayak debt collector aja. Sampai jemaat merasa nggak enak hati. Loh, aduh aku belum bisa bayar nih karena nggak ada uang. Loh, nggak ada uang kok nggak enak hati. Nggak ada uang ya nggak bayar. Ini aneh loh praktek-praktek ini kayak debt collector gitu. Jangan ya. Mari kita dudukkan kebenaran pada porsinya yang benar. Bagi yang mampu harus mendukung. Bagi yang tidak mampu harus didukung. Harus ditolong. Itu kebenaran yang murni Alkitab ya. Ya. Amin ya semua ya. Oke, amin.